Katanya aku bodoh karena terus gagal. Tapi tak ada yang tahu, kegagalan ke-100 itu justru yang membawaku terbang. Subscribe dulu channel Tanpa Takdir, karena kisah ini akan membuka matamu tentang makna kegigihan yang sebenarnya. Di sebuah kota kecil bernama Sangirowo, tersembunyi di lereng pegunungan Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Bian. Lahir dari keluarga petani yang hidup pas-pasan, Bian tumbuh di tengah keterbatasan. Namun matanya selalu penuh dengan mimpi besar. Sejak kecil, ia suka mencoret-coret buku tulis dengan gambar dan ide-ide aneh. Mesin penyiram otomatis dari ember bekas, sepeda dengan sistem tenaga surya, atau warung digital yang bisa jalan sendiri. Tapi setiap kali ia menceritakan idenya, orang-orang hanya tertawa. "Bian, kamu itu kayak langit dan sawah. Nggak nyambung," ejek teman-temannya. Tapi Bian tak pernah berhenti bermimpi. Usai lulus SMA, ia memutuskan tidak kuliah, bukan karena tak mau, tapi karena tak mampu. Ia hanya punya satu modal, kemauan untuk terus mencoba. Usaha pertama Bian adalah membuat keripik pisang rasa keju dari pisang kebun belakang rumah. Tapi ternyata, semua gosong. Lalu ia coba lagi, dan kali ini basi. Kemasan plastiknya meletus di tengah pasar karena dijemur terlalu panas. "Ini keripik apa petasan?" tawa orang-orang. Bian mencoba usaha jasa sablon, tapi tak punya cukup modal untuk beli mesin. Ia sablon dengan tangan, dan hasilnya, tinta luntur saat hujan. Ia juga pernah berjualan jam tangan online. Sayangnya, penipuan pertama justru datang dari temannya sendiri. Barang tidak dikirim, nomor diblokir. Tapi Bian hanya mengusap wajahnya dan berkata, "Yah, belajar lagi deh." Ia mencatat setiap kegagalan di buku kecil yang diberi judul 100 Jalan Menuju Berhasil. Bian membuka warung kopi kecil dari gerobak bekas di depan kantor desa. Ia berharap pegawai desa suka ngopi. Tapi ternyata, saingan beratnya adalah warung Pak Darto yang sudah buka 15 tahun. Setiap hari warungnya sepi. Ia sempat menangis sendirian di belakang gerobak saat hujan mengguyur. "Harusnya aku menyerah aja ya," ucapnya. Tapi keesokan pagi, ia tetap dorong gerobaknya lagi. Karena menurutnya, gagal itu cuma bukti kalau ia sudah mencoba. Ia nekat membuat aplikasi pertanian sederhana untuk membantu petani menjual hasil panen langsung. Ia belajar coding dari YouTube di malam hari sambil jualan siang harinya. Setelah 6 bulan kerja keras, aplikasinya siap diunduh. Tapi tidak ada yang mengerti cara pakainya. "Mas, kami ini nanem padi, bukan buka aplikasi," ujar Pak Karno sambil tersenyum. Bian tertunduk, kecewa. Sebuah acara lomba inovasi desa diadakan. Bian mendaftar dengan ide, alat pendeteksi kelembapan tanah murah. Saat presentasi, alatnya malah error. Layar tidak menyala, sensor rusak. Satu ruangan tertawa. Salah satu juri berkata, "Anak ini terlalu berani bermimpi untuk seseorang yang tak punya dasar." Itu malam terberat. Bian duduk di pinggir jembatan desa, memandangi air yang tenang di bawahnya. Tapi ia teringat ibunya. "Kalau kamu nyerah, siapa yang akan tunjukin ke orang-orang kalau mimpi orang kecil itu juga bisa tinggi?" katanya suatu malam. Ia percaya pada seorang teman yang ingin investasi untuk membuka kedai digital hybrid, tempat makan plus belajar teknologi. Tapi uang itu dibawa kabur. Habis semuanya. Ia pingsan karena kelelahan dan stres. Namun, kegagalan ke-100 justru mengubah hidupnya. Bian mengikuti lomba startup tingkat nasional. Terakhir kalinya ia berani mencoba. Ia pakai alat lama yang dulu ditertawakan, sensor kelembapan tanah. Tapi kali ini ia tampil beda. Ia tak menyombong. Ia cerita soal kegagalannya. Tentang jatuh 99 kali. Tentang sabar, tangis, dan semangat yang tak pernah putus. Juri terdiam. Salah satu investor bertanya, "Jadi kamu ini,
Belum pernah berhasil satu kali pun. Bian menjawab, belum. Tapi saya belum berhenti juga. Hari itu, ia tidak menang lomba. Tapi seorang juri yang juga CEO perusahaan agritech terkenal justru tertarik padanya. Yang saya cari bukan alat, tapi orang yang tahan gagal. 2 bulan kemudian, Bian direkrut dan diberi dana untuk mengembangkan alat pertanian pintar untuk desa-desa. Kini Bian memiliki perusahaan sosial bernama 1000 Kali, yang membantu para petani kecil meningkatkan hasil panen lewat teknologi sederhana. Ia telah membantu lebih dari 2000 desa di Indonesia. Bukunya, 100 Jalan Menuju Berhasil, jadi bestseller. Orang-orang yang dulu menertawakannya, kini mengundangnya jadi pembicara. Suatu hari, seorang pemuda menghampirinya usai seminar. "Pak, saya gagal bikin usaha 3 kali, saya malu." Bian tersenyum, mengulurkan buku kecil lusuh miliknya. "Ini, saya sudah gagal 100 kali. Tapi lihat sekarang. Gagal itu bukan akhir. Itu cuma cara semesta bilang, coba lagi sedikit lagi." Hikmah dari cerita ini, gagal itu bukan musuh. Gagal itu guru. Setiap kegagalan membawa kita selangkah lebih dekat ke arah yang benar. Jangan takut gagal 100 kali. Takutlah kalau kita menyerah sebelum 101. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel Tanpa Takdir. Karena setiap orang punya cerita, tapi hanya yang tak menyerah yang pantas jadi inspirasi.